Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswa informatika dari kelas teori dan bahasa otomata. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proyek akhir, yaitu membuat sebuah poster dari resume materi yang sudah ditentukan sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Azlina dengan NIM 202410103002. Di sini saya akan membahas mengenai materi pertama yaitu mesin Turing. Nah, mesin Turing ini merupakan sebuah komputasi teoritis yang ditemukan oleh Alan Turing. Nah, fungsinya ini untuk melakukan perhitungan matematis. Nah, mesin Turing ini mendapat sebuah julukan yaitu apapun yang bisa dilakukan oleh mesin Turing ini pasti bisa dilakukan oleh komputer. Kenapa begitu? Karena setiap perhitungan matematis yang dilakukan oleh mesin Turing itu dapat diperhitungkan oleh komputer. Nah, selanjutnya mesin Turing ini merupakan sebuah vinet otomata yang dimana mesin Turing ini memiliki sebuah tape tunggal dengan panjang yang tak hingga yang tape tunggal ini dapat membaca dan dapat menulis data. Nah, untuk pergerakan dari mesin Turing ini yang pertama dapat merubah state, yang selanjutnya next state ini dapat sama dengan current state. Nah, selanjutnya itu mesin Turing ini dapat menulis sebuah tape simbol dalam sel yang di-scan, di mana tape simbol ini akan mengganti simbol apapun yang ada dalam sel tersebut. Nah, simbol yang dituliskan ini akan sama isinya dengan simbol yang ada dalam state sebelumnya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Mariska Maulidina dengan NIM 202410103009. Di sini saya akan membahas mengenai apa itu computable, di mana materi ini didapatkan dari video yang pertama, dari referensi yang pertama. Nah, di sini misalkan kita punya mesin, atau seperti yang dibilang tadi, bisa diidentikan dengan komputer. Nah, di mana untuk mesin ini akan menerima inputan, yaitu inputannya biasanya berupa alfabet. Nah, untuk alfabet sendiri, yaitu pengertiannya himpunan berhingga tak kosong dari simbol-simbol. Contohnya untuk inputannya yaitu misalkan di sini sigma, untuk inputan biner contohnya 0 dengan 1. Kemudian untuk selanjutnya contohnya gamma, contohnya di sini untuk DNA yaitu A, C, G, dan T. Nah, kemudian untuk outputnya atau setelah diproses oleh mesin atau komputer, bisa berupa output yang di-accept atau yang diterima, kemudian bisa juga di-reject atau ditolak. Nah, untuk outputnya sendiri biasanya berupa string, di mana string itu barisan berhingga simbol-simbol yang berasal dari susunan alfabet yang sebelumnya diterapkan. Nah, contohnya di sini untuk string S atau string yang tersusun dari susunan biner tadi, contohnya 1010 atau bentuk desimalnya itu 10. Kemudian selanjutnya contohnya string X dari susunan DNA sebelumnya, dari alfabet DNA tadi, contohnya AA, C, AG, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Arvito, silakan Arvito. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Arvito Kaiser Putra dengan NIM 202410103064. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai language, di mana language itu adalah himpunan dari rangkaian simbol-simbol yang memiliki makna. Nah, contohnya sendiri di sini terdapat string A, di mana dalam A ini ada himpunan simbol-simbol M, A, C, A, dan N. Nah, ketika ini digabungkan maka akan memiliki makna tertentu, seperti halnya macan. Nah, di situ memiliki makna berarti hewan yang bernama macan. Kemudian untuk yang kedua ada S, A, P, dan I. Nah, jika dirangkai atau digabung maka dia akan memiliki makna sebagai hewan. Lalu contoh yang kedua ada string B, di mana himpunannya itu terdapat W, di mana W ini merepresentasikan bilangan genap. Jadi makna yang dimaksud di sini adalah W tersebut bermakna bilangan genap. Jadi semua yang bilangan genap itu termasuk ke dalam W. Kemudian selanjutnya ada string C, di mana string C ini memiliki himpunan bilangan kosong. Jadi makna dari string C sendiri adalah himpunan kosong itu sendiri. Kemudian di bawah terdapat computable, berarti dapat dihitung.
Nah, untuk melakukan computable atau komputasi ini kita memerlukan mesin Turing, di mana mesin Turing ini digunakan sebagai model komputasi yang berfungsi untuk melakukan ilustrasi perhitungan tadi atau komputasi matematis. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, perkenalkan, nama saya Cintania Surga Alifa dengan NIM 202410103012. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua dari video kedua, yaitu Operation on Language. Nah, di sini mesin Turing menerima sebuah bahasa, meskipun mereka secara rekursif dapat dihitung dari daftar elemen. Turing mesin juga menerima fungsi yang dapat dihitung seperti penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian, fungsi daya, dan masih banyak lagi. Nah, di sini ada contoh penerapannya, yaitu menentukan operasi pada bahasa mesin Turing dan membuat notasi melalui ilustrasi bahasa alfabet 01. Jadi di sini ada contoh bahasa A yang terdiri dari 0 dan 10, 0 dan 10, lalu B 0 dan 11 dengan alfabet. Untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Perdana Putra Harwanto dengan NIM 202410103022. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan ilustrasi yang akan kita buat untuk membuat sebuah notasi dari bahasa yang ada pada contoh. Di mana bahasa pada contoh di atas yang telah dibaca oleh teman saya yaitu bahasa dari A dan juga B, di mana A merupakan himpunan dari 0 dan juga 10, dan juga B merupakan himpunan dari 0 dan 11 yang merupakan alfabet 0 dan 1. Nah, yang pertama biasanya itu ketika kita membuat sebuah operasi di bahasa mesin Turing, kita dapat menggunakan operasi yaitu yang bisa digunakan adalah union, kemudian irisan, dan juga komplement. Nah, yang pertama adalah notasi untuk union. Untuk notasi union bahasa A dan B, ini adalah himpunan dari 0, 10, dan 11, di mana ini didapat dari banyaknya atau jumlah karakter yang ada pada himpunan A dan juga B. Ya, 0 ini didapat dari himpunan A yang pertama dan juga himpunan B yang pertama yaitu 00. 10 ini didapat dari himpunan A yang kedua yaitu 10 dan juga 11 ini merupakan didapat dari himpunan B yang kedua. Nah, kemudian operasi yang kedua itu menggunakan irisan. Nah, untuk A irisan B ini merupakan didapatkan hasil himpunan 0. Karena yang beririsan antara himpunan A dan juga B atau bahasa A dan bahasa B adalah bilangan 0. Nah, kemudian untuk komplement A. Nah, untuk komplement A sendiri, kita perlu mengetahui apa yang akan kita selesaikan pada pencarian komplement A di sini. Nah, untuk himpunan pada bahasa A ini, karena bahasanya merupakan alfabet 0 dan 1, maka alfabet ini relevan dengan alfabet biner, sehingga didapatkan komplement A ini akan menjadi tak terbatas. Jadi didapatkan untuk string kosongnya, itu juga akan masuk di mana komplement A ini sama dengan anggota dari string kosong, kemudian 1, kemudian 00, kemudian 01, string kosong 11, 000, dan juga seterusnya. Nah, selanjutnya adalah operasi untuk menggabungkan antara dua buah bahasa, yaitu bahasa A dan juga bahasa B. Secara umum, untuk menggabungkan dua buah bahasa A dan B ini adalah himpunan, misalkan adalah X, Y ini merupakan X anggota dari A dan juga Y ini akan anggota dari B yang akan ditambahkan. Nah, untuk penggabungan antara bahasa pada notasinya A dan B pada contoh di atas ini dihasilkan himpunan 00, 011, 100, 1011. Ini didapatkan dari mana? Ini adalah merupakan sebuah jika misalkan itu sebuah perkalian silang. Jadi perkalian silang antara himpunan A dan juga himpunan B pada contoh. Misalkan ini adalah himpunan A pertama dikali himpunan B pertama yaitu 00. Maka dimasukkan ke dalam himpunan gabungan A dan B, kemudian himpunan A pertama dikalikan himpunan B kedua, yaitu didapatkan hasil 011. Kemudian yang kedua itu himpunan A kedua ini dikalikan himpunan
eh, B pertama, dia didapatkan hasil 1, 0, 0. Yang terakhir adalah himpunan A kedua dikalikan himpunan B kedua didapatkan hasil 1, 0, 1, 0. Atau bisa kita pada saat menggabungkan ini bisa dapat mengalihkan dua buah bahasa secara langsung. Misalkan himpunan A ini dikalikan himpunan A, atau yang biasa ditulis dengan A kuadrat, didapatkan dari hasil yaitu pengalihan antara himpunan A dan juga himpunan A. Lalu didapatkan hasil 00, 010, 100, 10, Nah, ketika kita merepresentasikan untuk A dikali 0, ini adalah himpunan kosong karena tidak ada yang dikalikan. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah operasi untuk menggabungkan dua buah operasi untuk menggabungkan beberapa string dari beberapa bahasa untuk digabungkan menjadi bahasa baru. Kita bisa menggunakan operasi yang disebut dengan clean star n plus. Nah, untuk A plus ini adalah union dari I sama dengan 0, jadi ini boleh kosong dengan A pangkat I-nya, ataupun jika kita tidak menginginkan kosong, maka kita dapat menggunakan A plus di mana union dari I ini sama dengan 1, jadi minimal harus ada 1, seperti itu. Ya, mungkin itu adalah ilustrasi ataupun operasi yang digunakan pada bahasa mesin Turing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rahman dengan NIM 2024 10 10 348. Umumnya mesin Turing itu terdiri dari 7 tupel. Yang pertama ada simbol key yang merupakan himpunan berhingga. Kemudian yang kedua ada simbol input yang disimbolkan dengan sigma, di mana simbol kosong itu dibalurkan. Kemudian ada tupel ketiga yaitu simbol tape atau simbol pada pita, itu disimbolkan dengan gamma dengan include string kosong. Kemudian tupel keempat ada fungsi transisi yang disimbolkan dengan delta, di mana Q kali gamma menghasilkan Q kali gamma yang dikalikan dengan L atau R. L atau R ini menunjukkan bahwa pergerakan mesin Turing, yang dimana L untuk left, R dan R untuk right. Kemudian kelima ada start awalnya yaitu Q0, dan keenam ada state yang diterima yaitu Q accept, dan yang terakhir state yang ditolak atau Q reject. Baik, untuk selanjutnya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Ade Kusuma dengan NIM 2024 10 10 334. Nah, yang sudah dipaparkan tadi bahwa Turing mesin ini punya 7 tupel. Nah, jika kita lihat di ilustrasi gambar yang terdapat di atas penjelasan tadi, di sini ada gambar tape head. Maaf, maksudnya tape. Di mana tape ini adalah sebuah, bisa dibilang dia adalah mesin Turingnya. Tape alfabet ini jadi kita punya mesin yang kita mau kemanakan. Jadi mesin ini untuk syarat seperti apa? Misalkan syarat harus kapital semua, maka tape ini harus diisi A kapital, B kapital, sampai Z kapital. Nah, ketika kita sudah punya cetakan, kita sudah punya apa yang ingin kita uji coba, kita masukkan input-input yang ingin kita tes. Nah, itu disebut input alfabet. Misalkan nanti ada yang mau kita tes itu ternyata A besar, B besar, C kecil. Nah, itu berarti nanti ditolak. Seperti itu. Nah, untuk head ini maksudnya gimana? Untuk head ini maksudnya dia dimulai dari kotak yang mana. Nah, umumnya bergeraknya ke kiri ya. Tapi karena dia mulai dari kiri, pasti dia nanti ujung-ujungnya akan bergerak ke kanan mendekati tak hingga. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.